Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak baik. Alhamdulillah, udah pada sarapan? Udah. Alhamdulillah. Kak. Ya, bagus. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani ya. Jangan lupa juga protokol kesehatannya harus dijalanin, yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jangan keluar juga kalau tidak mendesak ya. Sebelumnya, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Alifah Syahputri ada? Ada Kak. Alisa? Nggak ada ya? Amelia? Arafi? Aryo? Audia? Nggak ada ya? Chelsea? Hadir Kak. Clara? Ada Kak. Erli? Erwan? Eugenia? Hadir Kak. Kameranya di-on kan ya? Farel? Firzi? Handika? Herdin? Inayah? Irfan? Julita? Komalasari? Ada Kak. Ya. Lutfia? Hadir Kak. Mohrizki? Eugenia? Hadir Kak. Kameranya di-on kan ya? Ya. Nah, hari ini tujuan dari pembelajarannya diharapkan dapat menjelaskan prinsip dasar bioteknologi dengan percaya diri, dapat menjelaskan perbedaan prinsip dasar, pengembangan bioteknologi konvensional dan modern dengan benar. Kelompoknya masih sama kayak kemarin ya. Nah, kalian tahu nggak makanan di bawah ini apa? Boleh sebutin? Ada tempe Kak. Ya, terus? Ada tahu itu yogurt. Yogurt ya. Iya, betul. Terus ada apa lagi? Keju. Itu kimchi bukan sih? Iya. Apa? Terus? Ini kayaknya tape ya Kak. Iya, betul. Terus ada apa lagi itu? Ada kecap. Iya. Terus yang di atas itu satu lagi apa? Apa ya? Cumi. Kalian suka nonton Korea pasti tahu ini apa nih? Yang di kanan atas. Kimchi ya Kak. Iya, betul. Betul. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu bioteknologi? Nih, bioteknologi itu gabungan dari kata bio. Nah, bio itu artinya makhluk hidup dan teknologi itu cara atau alat pemanfaatan ilmu biologi organisme. Nah, bioteknologi itu dapat mempermudah manusia untuk menyelesaikan masalah atau membuat produk baru. Nah, penggunaan bioteknologi itu menggunakan bakteri, jamur, dan virus untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia.
Nah, bioteknologi juga dibagi menjadi dua. Itu ada bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung yang menghasilkan enzim. Nah, contoh produknya itu ada tape, yogurt, tempe, kimchi, dan lain-lain. Nah, sedangkan bioteknologi modern itu lebih maju dalam teknologinya dan lebih rumit karena menggunakan biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Nah, contohnya itu ada vaksin, insulin. Dengan rekayasa genetika dapat menghasilkan ikan lebih besar dari ukuran yang normal. Nah, ini kalian bisa dilihat sendiri. Nah, bidang-bidang bioteknologi juga dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada bioteknologi pangan. Nah, bioteknologi pangan ini itu digunakan untuk menghasilkan produk makanan yang memanfaatkan mikroorganisme. Nah, ini ada tape, singkong itu menggunakan jamur atau khamir, Saccharomyces cerevisiae. Terus yogurt itu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus, kecap menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus shozae, dan Aspergillus benthi. Tempe, jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Keju menggunakan bakteri asam laktat, Lactococcus sp, Lactobacillus casei, dan Streptococcus thermophilus. Dan yang terakhir itu ada roti, menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, selanjutnya itu ada bioteknologi pertanian. Nah, bioteknologi pertanian ini, penerapan bioteknologi lebih modern dalam pertanian. Nah, berpotensi memungkinkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia seperti pestisida. Dalam bidang ini menerapkan teknik rekayasa genetika. Tanaman transgenik yang telah dikembangkan itu seperti jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Nah, melalui rekayasa genetika ini dapat dikembangkan pula kacang tanah, kacang kedelai yang tidak menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengkonsumsi. Jadi yang punya alergi terhadap kacang-kacangan itu kalau menggunakan bioteknologi itu dia tidak akan alergi. Terus tanaman transgenik lainnya itu ada beras yang disebut golden rice. Nah, beras yang golden rice ini mengandung zat besi dan vitamin A. Kalian udah pernah nyobain belum golden rice? Belum, Kak. Iya. Soalnya masih sangat jarang ya dan tidak belum disebarkan luas ke masyarakat. Jadi masih sangat langka. Nah, selanjutnya ada bioteknologi peternakan. Bentar ya. Nah, bioteknologi peternakan ini, bioteknologi peternakan ini yaitu hewan transgenik, merupakan bahan penelitian bagi para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Namun, saat ini ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan, misalnya meningkatkan produksi susu. Nah, peningkatan produksi susu ini dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatotropin atau BST yang kemudian disuntikan pada sapi perah. Nah, dengan cara ini
susu dapat meningkat sekitar 8,3 sampai 21,8%. Rekayasa genetika ini pula dilakukan agar hewan ternak tahan terhadap berbagai penyakit. Nah, selanjutnya ada bioteknologi kesehatan. Nah, bioteknologi kesehatan ini banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis. Nah, misalnya pembuatan antibiotik, insulin, sintesis, dan vaksin. Nah, antibiotik ini merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum, yaitu untuk menghambat pertumbuhan koloni bakteri. Selanjutnya ada insulin sintesis atau humulin. Nah, melalui bioteknologi, ilmuwan telah dapat memproduksi hormon insulin sintetis yang telah dapat memproduksi hormon insulin sintetis seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas manusia. Selanjutnya itu ada vaksin. Nah, vaksin ini adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara memasukkannya dalam tubuh sehingga kebal terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, sekarang juga kan lagi pandemi ya. Jadi banyak orang divaksin, tapi vaksin itu tidak menyembuhkan suatu virus, tidak menyembuhkan suatu penyakit, tapi vaksin itu digunakan untuk menjaga kekebalan tubuh manusia. Nah, yang terakhir itu ada antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal ini yaitu antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari sel limfosit B yang merupakan hasil cloning dari sel induk. Bentar ya. Pak, udah lo tunggu kayak gimana, Pak? Selanjutnya ada bioteknologi lingkungan. Nah, pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioremediasi. Selain untuk mengatasi pencemaran di laut, bioremediasi juga banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran di perairan, seperti di kolam atau danau. Nah, yang terakhir itu ada bioteknologi forensik. Nah, bioteknologi forensik ini merupakan aplikasi teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Nah, pada awalnya untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu tindak kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari saja. Namun, seiring dengan perkembangan bioteknologi telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA, fingerprint, atau sidik DNA. Nah, bioteknologi forensik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui seorang anak itu dia anak kandung atau bukan. Nah, itu menggunakan teknik DNA atau sidik jari DNA. Nah, bioteknologi juga mempunyai dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Nah, yang pertama itu ada dampak terhadap lingkungan. Tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi baik
ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan suatu gen organisme tersebut. Organisme transgenik ini jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Nah, plasma nutfah ini merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Proses pencemaran tersebut dikenal dengan polusi gen. Nah, misalnya pengembangan tanaman jagung transgenik yang tahan terhadap herbisida. Jika jagung transgenik ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami. Penyerbukan seperti ini membuat gen-gen pada jagung alami terkontaminasi dengan gen-gen dari tanaman jagung transgenik. Jadi bioteknologi juga tidak selamanya atau tidak selalu bagus, jadi memiliki juga dampak-dampak terhadap lingkungan lain di sekitarnya. Nah, yang kedua itu dampak terhadap kesehatan. Nah, banyak sekali masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Nah, yang terakhir itu ada dampak terhadap sosial dan ekonomi. Berbagai produk dari bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial. Nah, jika seseorang memiliki modal yang lebih, dia menggunakan teknologi bioteknologi itu untuk pertaniannya, sehingga menghasilkan panen yang berlimpah dan dengan kualitas yang sangat baik. Nah, tindakan ini juga tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Nah, jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Ada yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya kita akan bekerja kelompok kembali seperti pada minggu lalu. Jadi nanti LDS-nya akan saya kirimkan menggunakan grup Telegram ya. Terus nanti kayak kemarin lagi presentasikan kembali. Terus juga nanti ada tes formatif juga saya akan kirimkan di grup ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Cukup mudah ya materi ini. Jadi lebih ke umum, lebih ke kehidupan sehari-hari gitu. Ya, kita lanjut di grup ya. Ya, Kak. Ya, terima kasih, dadah. Sebelum mengakhiri Zoom meeting hari ini, kalian coba buat kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Atau saya tunjuk? Para Mapada boleh menyimpulkan. Yang tadi udah didengar aja. Jadi kesimpulannya, nggak tahu Bu. Tadi nyatet tidak?
Belum. Nanti catat ya. Nanti minta catatannya ke teman-temannya. Yang lain ada yang bisa menyimpulkan. Ayo bantu temennya. Para pada kok langsung off ya kameranya. Yang lain, Lutfia deh. Lutfia Alida. Boleh menyimpulkan. Kesimpulannya itu Ya. teknologi itu salah satu bioteknologi itu salah satu pembuatan yang dibantu dengan organisme semacam itu atau jamur, dan itu dibagi dua, ada bioteknologi konvensional atau yang bisa disebut bioteknologi sederhana yang memanfaatkan organisme atau jamur, dan satu lagi itu ada bioteknologi modern yang menggunakan seperti rekayasa genetika, insulin, dan lain-lain. Begitu aja yang aku dapat. Ya, jadi benar ya Lutfia. Kita tepuk tangan buat Lutfia. Ya Lutfia, bagus sekali ya. Jadi bioteknologi itu suatu cara untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah atau membuat produk baru yang mempermudah manusia. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya tunjuk lagi ya. Safwan. Ya Bu. Ya. Ya Bu, ya Kak. Memiliki banyak manfaat seperti buat di pertanian, di bidang medis gitu, terus buat ini kriminal gitu, namanya sidik jari itu. Dah, itu aja lah. Ya, jadi betul sekali. Jadi bioteknologi itu terbagi menjadi 6 bidang ya. Nah, salah satunya tadi itu buat menindaklanjuti kejahatan itu menggunakan tes DNA. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Gak ada ya. Ya udah, bagus sekali Safwan. Tepuk tangan buat Safwan. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Ya. Yang belum di-onin kameranya, onin dulu. Kita bakal sesi foto dulu ya. Eugenio. Dipanggilnya apa sih Eugenio? Eugenio. Panggil Genio. Siapa? Siapa? Genio, Kak. Genio. Oke. Onin lagi dong kameranya. Kita foto dulu. Iya, Kakak. Genio.